Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kisah perjalanan saya waktu keliling Indonesia. Baru separuhnya lah. Masalahnya dia belum sempat ke sana. 1,5 tahun perjalanan, naik sepeda 2,5 bulan, berarti 14 bulan jalan kaki. Ini bukunya, judulnya Menerjang Badai dan Menguak Kabut Rimba, karya saya sendiri. Ini isinya pengalaman-pengalaman waktu saya jalan dan pendakian gunung di Indonesia. Tadi terkendala sedikit, saya cari perjalanan kita kemarin waktu sampai Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini foto-foto saya di Rinjani. Danau Segara Anak nampak dari puncak Rinjani. Turun ke Danau Segara Anak itu makan waktu 4 jaman lah. Waktu itu ada tangga-tangga beton untuk turun ke bawah. Foto di Gunung Rinjani, tangga beton, dan ada pemegang besi pipa juga yang bagus, cukup bagus lah. Baik, kita lanjut. Masalahnya kemarin dari rekan-rekan nanyakan, namanya Elektri Walsa, Sekretaris Rapi Kabupaten Pasaman. Kenapa enggak disambung lagi ceritanya di YouTube katanya. Insyaallah pagi ini kita sambung lagi cerita. Makasih Pak Sekretaris sudah membangun saya lagi ketiduran, mengingatkan jelasnya. Pak Sekretaris Rapi, termasuk saya juga anggota Rapi Kabupaten Pasaman, dan sudah beberapa kali perpanjangan waktu pengurusan izin pertama di Pasaman Barat dengan konsen saya Jilid Zulu 03 Bravo India, Kilo Bravo India ya, kalau Pasaman Barat waktu itu Kilo Bravo India. Dan beberapa kali perpanjangan, kemudian yang terakhir saya perpanjangan di Lubus Kaping. Saya harus sesuai dengan KTP, jadi saya mengurus sesuai dengan KTP saya. Jadi konsen saya dirubah menjadi Papa Bravo India. Ini sudah saatnya juga perpanjangan lagi. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita lanjut cerita tentang pendakian gunung selanjutnya, yaitu menuju Gunung Tambora. Gunung Tambora, ya ini di gunung Rinjani, masih Rinjani, dan ini puncak Gunung Tambora di Sumbawa. Begitu pagi setelah menjelang, kembali ke sandang ransel untuk segera melanjutkan perjalanan. 3 hari lamanya sampai dari pelabuhan Lombok. Sayangnya waktu itu Ferry telah bergerak meninggalkan dermaga, dan terpaksa aku menunggu sampai pagi menjelang. Sekitar jam 8 pagi bergeraklah Ferry yang kutumpai menuju Pulau Sumbawa. Sampai di Pulau Sumbawa, kembali kulangkahkan kakiku menapaki jalan yang beraspal itu. Begitu hari yang ketiga, lebih kurang 5 km lagi sebelum memasuki kota Sumbawa besar, cuaca berubah buruk sekali. Gerimis hujan pun sudah mulai turun. Entah kenapa waktu itu timbul keinginanku naik bus saja, padahal tidak pernah seperti biasanya begitu. Ya biasanya memang saya tidak pernah naik mobil, kecuali untuk kembali kayak waktu ke Aceh, Lok Sumawe, balik ke Aceh itu, kota Banda Aceh itu memang naik mobil. Kalau untuk jalan terus itu jalan kaki. Cuma waktu itu entah kenapa, entah panggilan apa, aku padahal kota Sumbawa sudah begitu dekat, lebih kurang 5 km lagi sebelum masih kota Sumbawa. Seperti biasa
Baru duduk saja aku mengenyakkan pinggulku, seorang penumpang yang duduk depanku melihat ke belakang dan tertawa gembira. "Masih ingat aku enggak?" katanya. "Masih ingat aku enggak?" katanya. Kebetulan aku duduk, taruh ransel, ada penumpang yang di depan memanggil aku. "Masih ingat aku enggak?" katanya. Rupanya si Hernowo, Mapala dari Universitas Pancasila, yang saya temui waktu mendaki Gunung Rinjani, di posko pendakian Gunung Rinjani. Dia waktu itu punya rencana juga. Waktu itu dia cerita mau ke Gunung Tambora, jadi diajak saya jalan kaki, bilang, "Ya mudah-mudahan kita ketemu nanti," katanya. Dia kembali turun dari Gunung Rinjani, turun mengantar temannya pulang ke Bali. Kebetulannya temannya dari Bali dia balik lagi ke berangkat ke mana, Kota Sumbawa untuk pendakian Gunung Tambora. Itulah berapa kilo sebelum masuk Kota Sumbawa, rupanya si Eno itu numpang sama bus itu. "Masih ingat aku enggak?" katanya. Aku terlonjak kaget, betapa tidak, dia adalah Heno yang pernah aku temui di Gunung Rinjani. Kiranya setelah mengantar Ika Florentina Ayu Bestika namanya, temannya pendakiannya, ke Jakarta diantar, bukan ke Bali. Heno kembali ke Sumbawa dengan tujuan sama dengan aku, yaitu Gunung Tambora. Heno mengajak aku untuk bergabung, tapi aku pikir-pikir dulu. Semalam itu aku istirahat di Polres, sedangkan Heno rumah kawannya barunya yang ketemu di atas kapal waktu dari Bali. Di rumah yaitu Herman, orang Sumbawa. Ya, Herman ini orang Sumbawa. Pagi-pagi sekali Heno datang untuk menanyakan kepastian tentang acara pendakian Gunung Tambora. "Kalau aku ikut merepotkan kamu enggak, No?" Tanyaku sama si Heno. "Sebaliknya aku senang bila kamu mau bergabung denganku. Tidak sepi lagi." Aku pikir sejenak, kemudian mengangguk tanda setuju. Heno menjabat tanganku erat-erat, kemudian berjalan menuju pelabuhan. Ya, kalau jalan darat ke Cilabai terlalu lama, jadi Heno telah mengurus kapal barang PT Vener untuk kami tumpangi. 6 jam pelayaran sampailah kami di tempat tujuan. Malam itu kami istirahat di camp PT Vener. Bapak-bapak dan karyawan sangat ramah kepada kami. Jam 12 tepat, sebuah Toyota hardtop mengantar kami ke desa Pancasila, posko pendakian Gunung Tambora. Heno menggaji seorang warga desa Pancasila untuk membawa barang-barangnya. Mulanya aku larang, tapi Heno katanya tidak kuat membawa barang-barang bekal lah. Jadi dia bawa berlok porter. Pagi sekali kami telah berangkat menyusuri jalan-jalan di hutan belantara dan mengharungi semak Putri Malu yang begitu padat. Sering Heno menjerit karena dicakar oleh duri yang tajam itu. 6 jam lamanya kami mengharungi hutan Putri Malu itu. Duri Putri Malu itu kayak apa? Kayak akar, itu akar. Panjangnya 2 meter, 3 meter lah ada. Daunnya agak seperti daun nilam lah. Dia warnanya putih, panjang lagi akarnya. Ada pendaki kayaknya mau naik ke Telamau. Waalaikumsalam. Seno katanya ya di jalan hutan. Begitu selesai makan pagi, kami pun melanjutkan perjalanan. Sekarang baru Yahud, hutan jelatang yang daunnya berbisa. Dari Putri Malu, sekarang jelatang lagi yang berbisa. Untuk menghadapi dedaunan jelatang, aku minta ampun. Disenggol sedikit saja bisa menembus kain celana yang tebal sekalipun, terasa pedih dan perih yang menjalar.
Bapak yang membawa bekal Heno, dan Heno sendiri pun sempat menjerit-jerit dicambuk daun jelatang yang berbisa itu. Sesekali aku meningkah aku agak sedikit mengebut jalannya sehingga Heno dan Pak Gaet tertinggal beberapa puluh meter di belakang. Di depanku yang berjarak hanya 20 meter ada seekor rusa berdiri memperhatikan aku. "Heno, ada rusa!" Heno berlari menghampiriku dan menyuruh tangkap rusa itu. "Ayo, tangkap, Nil." "Jangan, no. Kenapa kan kita bisa makan besar? Kasihan kita, nanti pacarnya kesepian." Mungkin rasa betina itu merasa malu, kami tertawakan. Dia segera meninggalkan tempat itu dan kami pun segera melanjutkan perjalanan. Apabila malam telah menjelang, kembali kami memasang tenda dan bobok lagi. Tepat jam 3 subuh dan membawa lampu senter. Dengan membawa lampu senter, kami mulai menapaki jalannya semakin menanjak. Syukurnya lokasi ini tidak ada hutan jelatang, cuma bunga sari menjari edelweiss yang memutih. Semakin ke puncak semakin bersih, cuma harus ditingkatkan kewaspadaan. Lengah sedikit saja, jurang-jurang yang dalam itu siap menelan tubuh kami. Jam 5 tepat sampailah di pinggiran kawah Gunung Tambora. Ternyata kawah Tambora adalah kawah terbesar yang kutemui dari setiap gunung yang pernah kudaki. Jurang yang terjal dan dalam, di bawahnya ada sungai diapit oleh hutan lebat. Di lembah sana banyak satwa penghuninya rusa, kijang, kambing hutan, dan beraneka burung. Itu menurut cerita dari guide atau porter yang mengantar kami di puncak Tambora, pinggiran kawah Tambora. Pinggiran kawah Tambora. Jam 9 pagi kami segera turun menuju tenda untuk makan pagi. Selesai makan, kembali kami menyandang ransel masing-masing menuju pulang. Lewat tengah hari, hujan turun dengan lebatnya membuat kain basah kuyup semuanya. Pak Gaet membelokkan jalan ke kiri. Aku melihat heran. Biar lewat jalan pintas saja supaya cepat sampai di rumah. Sedikit ragu, tapi kami mengikuti terus. Lama berjalan sampailah di sebuah turunan yang curam. Heno terpeleset, jatuh menglosor dan berdebum di bawah sana. Pak Gaet yang berjalan ngebut berteriak dalam hutan jauh di ujung sana. Mulanya saya kira dia diterkam harimau, tapi setelah didengar dengan hati-hati barulah jelas apa yang diucapkannya. "Oi, kembali, tidak bisa ke sini." Heno yang masih duduk dan bergelimang lumpur kuning dengan bibir yang membiru karena dingin melihat padaku dan geleng-geleng kepala. Heno berdiri dan mulai memanjat tebing-tebing curam itu. Hati-hati ku jabat tangannya lalu ku tarik ke atas. Sudah agak malam, baru sampai di desa dengan 1000 rasa dalam hati. Rasa letih, lapar, sakit, dan perih karena cakar duri dan disengat jelatang. Begitu juga rasa dingin yang membuat dagu gemerutuk. Namun itu semua menambah kepuasan dalam hati. Puas telah menyaksikan pemandangan alam Gunung Tambora yang begitu indah. Di Calabai, aku dan Heno berpisah. Dia ingin mendaki Gunung Agung di Pulau Bali, Gunung Semeru di Jawa Timur, kembali ke Jakarta. Sedangkan tujuanku adalah Dompu, Bima, terus berhari-hari jalan sampai di Pelabuhan Sape. Begitulah kisah saya waktu mendaki Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, NTB. Ini foto-foto saya di Gunung Tambora. Cukup sekian kawan-kawan, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disambung lagi.